Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tiara Sahita. Kami akan membawakan biografi yaitu tentang Ibu Susi Pujiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namanya sempat menjadi perbincangan oleh publik Indonesia karena beliau didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja 2014-2019 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan siapa sangka sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi ini hanya berijazah SMP dan dulunya beliau ini menyambung hidupnya dengan menjual ikan di Pangandaran. Namun dengan kerja keras dan kegigihannya, beliau sukses menjadi pengusaha perikanan dan beliau memiliki perusahaan transportasi penerbangan. Dan saat beliau menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau dikenal akan dengan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Dan namanya bahkan selalu dikait-kaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu pada hukum penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Oke, bagaimana biografi dari Ibu Susi Pujiastuti ini? Yuk, di sini kami akan membahasnya. Masa kecil dan pendidikan Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi ini lahir dari keluarga yang berkecukupan, di mana beliau ini lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayah beliau bernama Haji Ahmad Karlan, ibunya bernama Hajah Suwolasminah. Kedua orang tuanya ini berasal dari Jawa Tengah, tetapi sudah 5 generasi tinggal di Pangandaran, Jawa Barat. Keluarga Ibu Susi ini memiliki usaha ternak. Mereka memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah diperdagangkan ke Jawa Barat. Kakek buyutnya ini adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Ibu Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun beliau berhenti di kelas 2 SMA karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan golput. Selain itu, Ibu Susi ini mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Setelah menjadi menteri, Ibu Susi mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada tahun 2015. Setelah melewati ujian pada tahun 2017, Ibu Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018. Perkenalkan, nama saya Yohana. Melalui video ini, saya akan membahas tentang perjalanan karir dan bisnis Ibu Susi Pujiastuti. Setelah putus sekolah, Ibu Susi menjual perhiasannya demi mengumpulkan modal sebesar Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Beliau tidak langsung sukses saat itu, namun beliau sempat berjualan spray, baju hingga cengkeh. Dan setelah mendapatkan pengalaman berjualan, beliau kemudian melihat peluang bisnis dari hasil laut yang ada di Pangandaran, berupa ikan laut segar yang bisa dijual ke Jakarta. Karir beliau berawal dari menjual ikan segar di Jakarta yang diangkut oleh beliau sendiri dari tepi laut Pangandaran menggunakan sepeda motor. Ibu Susi melakukan hal ini setiap hari tanpa peduli panas, hujan, dan angin kencang. Pada tahun 1996, bisnisnya mulai berkembang dan mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan, yaitu PT ASI Pujiastuti Marine Product, dengan menggunakan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun mulai meluas ke pasaran hingga ke Asia dan Amerika. Sehingga saat itu, tepatnya pada awal tahun 2000, Ibu Susi mulai berinovasi lagi untuk mengirim lobster dan ikan laut menggunakan pesawat terbang. Selain lebih cepat, tingkat kematiannya lebih rendah dan juga lebih menguntungkan karena ikan segar yang dijual lebih mahal harganya. Pada tahun 2004, Ibu Susi memutuskan membeli 2 buah pesawat Cessna Caravan dengan uang pinjaman dari sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN
Hal itu didapatkannya setelah 4 tahun berusaha meyakinkan beberapa bank. Keberhasilan Ibu Susi dalam karir tidak lepas dari peran sang suami, Christian von Strombeck, yang merupakan seorang pilot asal Jerman. Pada saat itu, hanya berselang sebulan sejak Ibu Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan, tsunami menerjang Aceh. Ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh terputus. Atas inisiatif sendiri, Ibu Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Namun, ketika Ibu Susi akan menarik kembali pesawatnya, banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawatnya. Mereka bersedia menyewa pesawat Ibu Susi untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini, Ibu Susi kemudian terpikir untuk secara serius terjun ke bisnis penerbangan. Sampai pada tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Ibu Susi telah mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe. Dari perjalanan karir Ibu Susi ini merupakan wujud nyata dari cita-cita beliau untuk memiliki pesawat terbang sendiri yang digunakan untuk mengekspor produk dari hasil laut. Baik, selanjutnya tentang kehidupan keluarga Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti sudah pernah menikah dengan 3 orang pria yang sudah mengisi hatinya, yakni Yoyo Yudi Suharyo, kedua Daniel Kaiser, dan yang ketiga Bapak Christian von Strombeck. Tetapi sayangnya, ketiga pernikahan Ibu Susi ini harus berakhir dengan perceraian, dan Ibu Susi ini menjadi orang tua tunggal untuk ketiga anaknya. Tahun 1992, Ibu Susi pernah menikah dengan bule bernama Daniel Kaiser, dan mereka bercerai setelah 7 tahun bersama. Dan saat Ibu Susi dilantik menjadi menteri, Daniel yang kini menetap di Swiss langsung terbang ke Indonesia untuk menghadiri prosesi serah terima jabatan tersebut. Pada saat itu juga Daniel bercerita ia masih ingat sekali pertama kali berjumpa dengan Ibu Susi, yaitu pada tahun 1991 di Pantai Pengandaran. Dari sanalah ia langsung jatuh hati dengan Ibu Susi, yang ternyata Daniel ini memiliki panggilan sayang, yaitu Putri Laut. Meskipun sudah berpisah, Daniel mengaku masih menjalin komunikasi dengan Ibu Susi, dan Daniel masih ingat sweet memory bersama Ibu Susi adalah saat mengendari motor menyusuri Pantai Pengandaran bersama Ibu Susi. Walaupun mengurus ketiga anaknya itu sendirian, Ibu Susi sukses mendidik ketiga anak ini, di mana yang pertama Panji Hilmansyah. Panji Hilmansyah ini mewarisi bakat sang ibu bisa mengendari pesawat dan pernah menempuh sekolah pendidikan di Amerika demi bisa mendapatkan sertifikat sebagai instruktur pilot. Tetapi sayangnya Panji Hilmansyah harus mengembuskan napas terakhir di usia muda, di mana pada bulan Januari 2016 Panji Hilmansyah meninggal dunia setelah sang ibu mengunjunginya di Amerika. Anak kedua Ibu Susi adalah Nadine Kaiser. Seperti nama Nadine Kaiser, ini adalah anak dari pernikahan Ibu Susi dengan Daniel Kaiser. Dan seperti kakaknya, Nadine ini dididik menjadi pilot yang handal. Dan Nadine sendiri merupakan lulusan penerbangan dari Florida, Amerika Serikat, dan putra bungsu atau anak terakhir dari Ibu Susi ini bernama Alpi Sapier, di mana Alpi ini merupakan anak dari hasil perkawinan beliau dengan Christian von Strombeck. Dan baru-baru ini Alpi lulus dari Cushing Academy di Ashburnham, Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei 2019 lalu. Sama dengan kedua kakaknya, Alpi juga mengendarai pesawat
dan Alfi sering berlatih mengendari pesawat ibunya. Oke, perkenalkan nama saya Vincent Tingang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta tentang Ibu Susi Pujiastuti. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Ibu Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Ibu Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Ibu Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Ibu Susi mendapatkan kritik maupun pujian di media sosial. Karena di Indonesia sendiri seorang perempuan yang merokok ditambah lagi memegang kedudukan menteri, mungkin baru kali ini dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Diketahui ternyata Ibu Susi ini adalah seorang perokok berat. Karena disorot oleh publik, Ibu Susi ini berusaha untuk bisa menghentikan kebiasaan buruknya itu. Dan selain perokok, yang membuat menonjol adalah publik kembali dihebohkan. Ibu Susi ini memiliki tato di kakinya. Seperti yang kita ketahui, semua orang yang ada di Indonesia ini bisa memahami beberapa orang yang membuat tato di tubuhnya itu hanya sekedar apresiasi seni. Dan Ibu Susi ini memang memiliki tato yang terletak pada kaki kanan beliau yang sengaja diendos oleh media tato di betisnya. Ibu Susi ini bergambar burung phoenix yang sering disebut burung yang abadi, dan burung phoenix tersebut tidak bisa mati dengan api dan dengan abu. Itu pula sang phoenix akan bangkit kembali terus menerus. Dan diyakini burung phoenix ini memiliki tekad Ibu Susi yang tidak akan pernah mati walaupun banyaknya cobaan. Dan sepertinya Ibu Susi tidak ada minat untuk menghapus tatonya karena diperlihatkan beliau tetap santai berjalan dengan betis kanannya yang terbuka di mana semua orang bisa melihatnya. Kontroversi Ibu Susi Pujiastuti. Selama menjabat, Ibu Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di negara Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Kapal berbendera Vietnam yang paling banyak ditenggelamkan yaitu sebanyak 276 kapal, diikuti Filipina 90, Thailand 50, Malaysia 41, Indonesia 26, Papua Nugini 2, Tiongkok 1, Belgia 1, dan tanpa negara 1. Selama 2 tahun, kebijakan tersebut diterapkan. Stok ikan Indonesia bertambah 5,4 juta ton atau sekitar 76% pada tahun 2018. Stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 7,3 juta ton.
Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Ibu Suci Pujiastuti juga berdampak pada peningkatannya ekspor ikan Indonesia. Langkah Ibu Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mendapat respon positif dan negatif dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, yang merupakan bagian dari Kabinet Jokowi sendiri, mengkritik kebijakan Ibu Susi soal penenggelaman kapal. Luhut meminta agar Ibu Susi untuk fokus meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Pernyataan ini didukung pula oleh Wakil Presiden yaitu Yusuf Kala yang meminta Ibu Susi untuk melelang kapal pencuri ikan ketimbang menenggelamkannya. Ibu Susi tetap bergeming dan mengatakan langkahnya sudah sesuai dengan undang-undang serta dampaknya terasa dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Ibu Susi enggan menggunakan metode lelang karena berpotensi dibeli murah oleh pencuri ikan dengan harga yang lebih murah. Penenggelaman kapal juga dikritik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu karang dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda-benda yang berpotensi merusak lingkungan. Di luar negeri, kebijakan Ibu Susi mendapat apresiasi seperti di WWF Internasional yang menganugerahinya Large for a Living Planet Award atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Hingga Oktober 2019, tercatat 556 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Melarang alat tangkap yang merusak lingkungan. Selain penenggelaman kapal, komitmen Ibu Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat, hela dan pukat tarik. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Setahun kemudian, Ibu Susi menerbitkan surat edaran nomor 72/ME/KP/2 Romawi/2016 mengenai pemberantasan penggunaan alat penangkapan ikan centrang di wilayah pengolahan ikan negara Indonesia. Centrang merupakan alat tangkap yang bekerja dengan menyebar jaring yang sudah diikat dengan tali selembar secara melingkar kemudian ditarik ke arah kapal sehingga kantong jaring yang berisi ikan-ikan bisa terangkat. Penggunaan tali selembar yang panjang menyebabkan jaringan centrang menyapu dasar laut sehingga merusak ekosistem dasar laut. Selain itu, centrang juga menarik ikan-ikan kecil maupun biota laut lain yang bukan target penangkapan. Kebijakan Ibu Susi soal centrang menjadi persoalan yang berlarut-larut lantaran mendapat banyak pertentangan. Nelayan dari sejumlah daerah melakukan demonstrasi meminta larangan centrang tersebut ditunda. Larangan ini mengalami beberapa kali penundaan pada Januari 2018. Ibu Susi menegaskan larangan centrang belum dicabut, namun ditunda kembali sampai batas waktu yang ditentukan. Penundaan terkait dengan masa pengalihan bagi nelayan untuk penggantian alat tangkap. Kesepakatan ini didapatkan dari hasil pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi, Menteri Ibu Susi, dan perwakilan nelayan dari Istana Negara
pada 17 Januari 2018. Larangan ekspor benih lobster. Selama menjabat, Ibu Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP nomor 56/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster. Penulisan Panirup SPP, Kepiting, dan Rajungan. Dari wilayah Republik Indonesia, Susi berlandas ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi benih besar-besaran. Selain itu, ekspor benih lobster juga hanya akan menguntungkan pertambak negara lain karena harganya sangat tinggi saat dewasa. Setelah tidak menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi memutuskan untuk balik ke kampung halamannya, yaitu di Pangandaran. Yang jelas kedatangannya ini disambut hangat oleh warga Pangandaran, dan walaupun tidak menjabat lagi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi tetap mengabdi mengawasi lautan di perairan Laut Indonesia, dan Ibu Susi berpesan orang yang meraih kesuksesan tidak harus orang yang pintar, tetapi orang yang akan meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.